Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abid Ramadan Rahmat dengan NIM 2023081033 program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Mobile Knowledge Management Proyek Teknik Sipil. Nah, kita lanjut. Pertama dari ringkasan riset yang meliputi latar belakang, metode, dan tujuan. Nah, latar belakang ini membahas uh, suatu kebutuhan dokumentasi proyek teknik sipil yang mudah diakses bagi para mahasiswa via mobile untuk mendukung transfer pengetahuan atau transfer knowledge kepada mahasiswa lainnya. Metode yang saya gunakan di penelitian ini yaitu metode Rapid Application Development atau RAD untuk pengembangan aplikasi mobile tersebut. Nah, tujuannya membangun platform yang terpusat untuk dokumentasi seperti foto, video, narasi yang berbentuk PDF, progres, dan metadata proyek. Nah, masalah utamanya apa sih? Yang pertama, dokumentasi proyek tersebar di perangkat fisik yang menyebabkan kesulitan bagi para mahasiswa untuk mengakses ketika sedang observasi lapangan. Lalu yang kedua, belum ada platform mobile knowledge management khusus untuk mahasiswa teknik sipil. Lalu yang ketiga dan yang terakhir, akses dokumentasi tergantung pada perangkat laptop atau flash disk yang menyebabkan terhambatnya pembelajaran secara real time bagi para mahasiswa. Nah, rumusan masalah di sini yang pertama bagaimana merancang dan membangun aplikasi knowledge management yang mengelola dokumentasi proyek teknik sipil secara terpusat untuk mahasiswa Universitas Bangunan Jaya. Lalu yang kedua, bagaimana mengimplementasikan aplikasi tersebut agar mempermudah akses dan pembelajaran dokumentasi proyek secara praktis dan real time saat berada di lapangan. Nah, ruang lingkup dan batasan. Di ruang lingkup penelitian ini yang pertama, perancangan dan pembangunan aplikasi mobile knowledge management proyek teknik sipil untuk dokumentasi proyek. Nah, sasarannya itu tentunya pada mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya, khususnya pada program studi teknik sipil. Nah, konten yang berada di dalamnya termasuk seperti foto, video, PDF yang berisi narasi proyek, lalu deskripsi, tahapan-tahapan proyek, tanggal mulai dan berakhir proyek, serta progres dari proyek tersebut. Nah, batasan dari penelitian ini yang pertama bukan aplikasi manajemen konstruksi penuh atau aplikasi mobile ini tidak mencangkup pada manajemen proyek teknik sipil, yang mana hanya untuk visual atau pembelajaran atau dokumentasi proyek tersebut. Lalu yang kedua adalah fokus pada aset, fokus pada akses, lihat dan mempelajari dokumentasi proyek. Yang hanya menampilkan atau menghidangkan data proyek teknik sipil yang ada. Lalu yang ketiga, konten dibatasi pada dokumentasi dan informasi pendukung. Nah, masuk ke maksud dan tujuan riset. Maksud dari penelitian ini yang pastinya merancang dan membangun aplikasi mobile knowledge management sebagai media dokumentasi dan pembelajaran bagi mahasiswa Universitas Bangunan Jaya. Tujuan utamanya yakni membangun aplikasi yang mudah diakses bagi para mahasiswa dan juga sebagai media pembelajaran dan dokumentasi proyek secara cepat dan fleksibel dan serta mudah digunakan ketika sedang melakukan observasi lapangan. Nah, tujuan spesifiknya yakni meningkatkan pemahaman proses kerja proyek bagi para mahasiswa melalui dokumentasi yang terstruktur dan terintegrasi. Nah, rumusan hipotesanya, perancangan dan pembangunan aplikasi knowledge management berbasis mobile ini yang menggunakan pendekatan RAD atau Rapid Application Development akan menghasilkan platform dokumentasi proyek yang terpusat, terorganisir dan terintegrasi sehingga mahasiswa teknik sipil Universitas Bangunan Jaya dapat mengakses, mempelajari dan mendokumentasikan pengetahuan proyek secara cepat, praktis dan fleksibel, khususnya termasuk yang berada di lapangan. Nah, studi kasus atau temuan kunci ada empat, ada tiga yang dapat saya bahas di sini. Yang pertama ada RAD dan efisiensi yang dibahas di jurnal dari Palu-Pining Tias et al. Pada 2024 lalu, RAD mengurangi waktu pencarian dokumentasi secara signifikan. Yang contohnya dari 10 menit menjadi 5 menit. Lalu yang kedua ada UX Mobile yang dibahas
oleh Kartiko et al. Di jurnalnya yang terbit pada tahun 2021 yang lalu, UX ini berfokus pada kemudahan dan penggunaan penting untuk adopsi mahasiswa. Nah, yang seperti kita tahu mahasiswa kebanyakan menggunakan mobile Android. Lalu yang ketiga ada implementasi praktis. Nah, studi kasus ini dibahas atau dijelaskan oleh Mega dan Yan 2024 lalu dan R. Andi Putro et al. Pada 2022 lalu, yang menunjukkan fitur forum, repository, dan daily activities sebagai komponen efektif knowledge management system. Nah, masuk ke elisitasi dan kebutuhan sistem. Dari beberapa tahap elisitasi yang masuk atau final dari elisitasi tersebut, yang pertama pada fungsional utamanya, pencarian proyek, tampilan daftar proyek, proyek mingguan, dokumentasi foto, video, serta narasi yang berbentuk PDF, dan metadata proyek seperti tanggal mulai dan berakhir proyek dan keterangan dari proyek tersebut. Nah, yang non fungsionalnya tentunya ada aksesibilitas, user friendly, responsive, dan mobile first. Nah, prioritasnya semua fitur utama yang diklasifikasikan sebagai mandatory and high pada analisis uh, yang ada di elisitasi kedua. Nah, selanjutnya ada arsitektur, use case, dan workflow, yang mana ini adalah slide yang terakhir. Use case di penelitian ini ada satu aktor dan dua use case. Yang pertama aktornya itu pastinya user, yang mana user ini sebagai mahasiswa. Nah, use case-nya ada dashboard dan proyek. Nah, di sini preconditionnya user membuka aplikasi lalu muncul dashboard tanpa adanya atau tanpa menggunakan fitur login, lalu mahasiswa dapat memilih proyek atau mencari proyek di search bar aplikasinya, lalu mahasiswa dapat melihat dokumentasi proyek tersebut. Nah, alurnya ini seperti yang pertama tadi, open apps, lalu saja ada view dashboard, dan selanjutnya masuk ke select project, atau ada search project yang berarti itu opsional. Nah, yang terakhir ada view documentation, yang mana dokumentasi tersebut adalah dokumentasi dari proyek yang dipilih dari mahasiswa tersebut. Oke, mungkin sekian dari penjelasan atau presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.